Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nopianti Dewi dengan NIM 2381050048 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jarak antara titik ke garis dan garis ke garis. Jarak dari titik ke garis. Jarak dari titik ke garis adalah jarak yang terdekat dengan sebuah titik ke garis. Jarak terdekat ini diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Contohnya sebagai berikut. Jadi misalkan nih, di gambar ini ada gambar titik A dan garis BC. Nah, manakah jarak antara titik terhadap garis? Jadi titik A ini kita tarik ke garis BC. Nah, garis yang tegak lurus ini nih yang dinamakan jarak antara titik terhadap garis. Konsep yang sering digunakan untuk mencari titik ke garis. Yang pertama yaitu menggunakan rumus teorema Pythagoras. Contohnya gambar berikut ini yaitu gambar segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini mempunyai sudut yaitu A, B, dan C. Dan di depan sudut A ada A kecil, di depan sudut B, B kecil, di depan sudut C yaitu C kecil. Kalau sudut siku-siku maka berlaku Pythagoras. Kita bisa mencari sisi lain kalau kedua sisi sudah diketahui. Misalkan kita akan mencari sisi C, yaitu rumusnya akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Mencari sisi A, rumusnya yaitu akar C kuadrat dikurangi B kuadrat, dan untuk mencari sisi B yaitu akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Yang kedua yaitu konsep yang sering digunakan yaitu menggunakan konsep dasar trigonometri. Di sini sudah ada gambar segitiga siku-siku yang sama kayak tadi. Konsep dasar trigonometri ini harus sudah diketahui sudutnya. Misalnya yaitu ini ada sudut istimewa yaitu sudut alfa. Kalau alfanya di sini, sinnya itu perbandingan sisi depan dengan hipotenusa atau sisi depan dengan sisi miring. Contohnya untuk mencari sin alfa yaitu dengan rumus demi atau depan miring yaitu A per C. Terus untuk cos alfa itu sami atau samping miring yaitu BC. Terus yang selanjutnya tan alfa sama dengan desa atau depan per samping. Di sini yaitu A per B. Jadi yang ketiga ada luas segitiga. Misalkan nih di sini kan ada segitiga siku-siku nih dengan sudutnya yaitu ABC. Dan siku-sikunya ini ada di C. Nih, di C kan. Kita mau nyari jarak dari C ke AB. Itu sama aja dengan tinggi segitiga ini kan. Luas segitiga ini rumusnya yaitu setengah kali alas kali tinggi. Jadi luas segitiga di sini setengah, alasnya itu AB dan tingginya itu CD.
Seandainya segitiga ini diputar, nih udah ada yang diputar, yaitu luasnya setengah kali alas AC, alasnya AC, dikali tingginya yaitu BC. Karena segitiga ini adalah segitiga yang sama, cuma beda posisi doang, jadi luasnya itu nggak berubah, yaitu tetap sama. Jadi setengah ABC dan setengah ACBC. Ruas kiri dan ruas kanan ini setengahnya itu dibuang, dicoret. Terus dikali 2. Jadi diperoleh AB kali CD sama dengan AC dikali BC. Kita kan mau nyari garis tinggi CD. Jadi CD sama dengan AC kali BC per AB. Yang terakhir yaitu ada dalil proyeksi segitiga, yaitu dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AP. Dibagikan sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm, jarak antara titik F ke garis AB. Ini bisa dilihat di gambarnya. Garis F ke garis AB. Nah, F AB. Berarti kan ini hasilnya tegak lurus. Di sini panjang rusuknya 10 cm. Kenapa bisa 10 cm? Ini karena dalam sebuah kubus kan berarti ini semua panjang kubusnya adalah sama. Berarti kan ini AB ke BF. Hasilnya sama 10 cm. Selain itu, hasil yang menghubungkan titik sudut diagonal kubus membentuk garis yang tegak lurus dengan rusuk kubusnya. Ini rusuk kubusnya. Jarak dari sebuah titik F ke sebuah garis AB dalam ruang 3 dimensi biasanya ditemukan menggunakan kepler. Tetapi dalam kasus ini karena sifat khusus kubus, jarak dan titik F ke garis AB adalah sama dengan panjang FB yang juga merupakan rusuk dari kubus. Sama ini, sama aja. Dibagikan sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm, jarak titik F ke garis AC adalah, ini bisa dilihat di gambar. Ini kan jarak F, nih F ke garis AC, berarti kan sini nih. Nih. Nih, hasilnya kayak gini. 10 akar kedua, 10 akar kedua. Garis A ke C kan berarti setengah dari 10 akar 2. Berarti 5 akar 2. F aksen 5 akar 2. Di sini sudutnya 60 derajat. Cara pertama, F aksen sama dengan FC kuadrat dikurangi F aksen C kuadrat sama dengan FC kuadrat nih. Ini nih FC kuadrat. Nah, 10 akar 2 kuadrat.
F aksen F aksen ya, setengah dari 10 akar 2, berarti 5 akar 2 kuadrat. Hasil 10 akar 2 kuadrat hasilnya 200 ininya 5 akar 2 kuadrat hasilnya 50, berarti 200 dikurangi 50 hasilnya akar 150. Akar 150 disederhanain, 25 kali 6 disederhanain lagi menjadi 5 akar 6 cm. Cara keduanya, sin 60 derajat F aksen plus FC. Sin 60 derajat kan hasilnya setengah akar 3, berarti sama dengan F aksen dikurangi FC kan udah ada nih, 10 akar 2. Nah, sini setengah akar 3 kali 10 akar 2 sama dengan F aksen. Setengah akar 3 dikali 10 akar 2 hasilnya 5 akar 6. F aksen sama dengan 5 akar 6 cm. Saya Dini Wulandari dengan NIM 2381050046 akan melanjutkan penjelasan contoh soal dari materi jarak antara titik dengan garis. Soal nomor 3 yaitu balok ABCDEFGH dengan rusuk AB sama dengan 4 cm, BC sama dengan 3 cm, dan AS sama dengan 5 cm. Jarak titik D ke garis BH adalah, diketahui rusuk AB itu 4 cm, kemudian BC 3 cm, dan AE 5 cm. Kemudian jarak titik D ke garis BH. Kita tarik garis dulu dari titik B ke garis H. Seperti ini. Kemudian jaraknya yang mana? Kita tarik dari titik D ke tengah-tengah garis DH. Nah, sekarang kita akan membentuk segitiganya dengan menghubungkan titik D ke titik B. Nah, kita perhatikan segitiga DBH. Segitiga itu tegak lurus di titik D. Maka kita buat segitiganya seperti ini. Tegak lurus di D, juga tegak lurus di D aksen. Kenapa? Karena jarak itu harus tegak lurus. Nah, sekarang kita cari dulu panjang dari DB. Caranya dengan menggunakan teorema Pythagoras. BD sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AD kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat sama dengan 16, 3 kuadrat sama dengan 9. Akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25. Akar dari 25 yaitu 5. Jadi panjang dari DB adalah 5 cm. Nah, untuk panjang HD itu sama dengan panjang AE, yaitu 5 cm. Kemudian, kita cari dulu panjang dari HB. BH sama dengan akar dari DB kuadrat ditambah DH kuadrat. Sama dengan akar, yaitu akar 50. Akar 50 sama dengan akar 25 kali 2. Akar dari 25 yaitu 5 dan dikali akar 2. Jadi panjang dari BH itu adalah 5 akar 2. Selanjutnya saya akan menghitung jarak titik D ke garis BH dengan menggunakan konsep luas. Luas dari segitiga yaitu setengah alas kali tinggi. Nah, dengan menggunakan konsep luas, kita tulis di sini setengah alasnya yaitu BD, kemudian dikali tingginya yaitu DH sama dengan, kita menggunakan konsep luas lagi, tetapi kita pikirkan bahwa BH ini sebagai alas. Jadi setengah BH dikali
tingginya yaitu D aksen, berarti setengah BH dikali D aksen. Kemudian karena kedua ruas dikali setengah, kita coret saja. Maka menghasilkan BD dikali DH sama dengan BH dikali D aksen. Kita ketahui bahwa BD itu 5 cm, DH 5 cm, kemudian BH 5 akar 2. Dan kita akan mencari D aksen. 5 dikali 5 itu 25, sama dengan 5 akar 2 D aksen. Kemudian karena kita ingin mencari D aksen, maka 25 dibagi 5 akar 2. 25 dibagi 5 itu hasilnya 5. Menjadi 5 per akar 2. Kemudian kalikan dengan sekawan, itu akar 2 per akar 2. Maka hasilnya 5 per 2 akar 2. Jadi jarak dari titik D ke garis BH adalah 5 per 2 akar 2 cm. Contoh soal yang keempat yaitu pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm, titik P terletak di tengah-tengah EH. Jarak titik P ke garis BG adalah, untuk titik P terletak di tengah-tengah EH, berarti titik P berada di tengah-tengah garis ini. Berarti ada di sini. Kemudian jarak titik P ke garis BG adalah, kita tarik garis dulu dari titik B ke G. Seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak titik P ke garis BG. Berarti dari titik ini ke garis yang ini. Kita buat dulu garis tegak lurus dari titik P ke garis BG. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut dan menghasilkan sebuah segitiga. Di soal disebutkan bahwa panjang rusuknya yaitu 4 cm. Berarti di sini 4. Kemudian untuk panjang dari EP dan PH itu setengah dari panjang EH. Berarti panjang EP yaitu 2 cm dan panjang PH 2 cm. Kemudian panjang BG yaitu 4 akar 2. Nah, kemudian PG bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Caranya, PG sama dengan akar dari PH kuadrat ditambah GH kuadrat sama dengan akar PH 2 cm berarti 2 pangkat 2 ditambah GH 4 cm berarti 4 kuadrat. Berarti 2 pangkat 2 itu 4 dan 4 pangkat 2 itu 16. 4 ditambah 16 itu 20. Kemudian akar dari 20 sama dengan 4 kali 5. Akar dari 4 itu 2 dan akar 5. Jadi panjang dari PG itu 2 akar 5 cm. Oke, untuk panjang PG-nya sudah ketemu. Kita selanjutnya cari panjang dari PB. Caranya, kita tarik dulu garis diagonal dari titik E ke B. Seperti ini, maka akan menghasilkan segitiga. Kemudian panjang EB yaitu 4 akar 2. Kenapa? Karena dia diagonal bidang. Kemudian panjang dari PB dapat kita cari menggunakan teorema Pitagoras lagi. Di sini PB sama dengan akar dari panjang EB kuadrat ditambah dengan EP kuadrat sama dengan akar dari EB yaitu 4 akar 2 kuadrat ditambah EP 2 kuadrat sama dengan 4 akar 2 kuadrat itu sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Akar 2 dikuadratkan yaitu 2, jadi 16 kali 2 sama dengan 32. Dan 2 dikuadratkan hasilnya 4. Kemudian 32 ditambah 4 hasilnya yaitu 36. Akar 36 yaitu 6 cm. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat segitiga PBG. Kita buat dulu segitiga PBG di sini. Nah, ini adalah titik P, ini adalah titik B,
dan ini adalah titik G. Kemudian kita ingin tahu jarak dari titik P ke garis BG. Berarti kita tarik garis dari sini ke sini. Kita proyeksikan di sini adalah P aksen ya. Oke, untuk panjang PG kita sudah ketahui yaitu 2/5. Panjang PB 6. Panjang BG yaitu 4/2. Kemudian yang akan kita hitung yaitu panjang dari P ke P aksen. Oke, kita misalkan panjang dari P aksen ke G itu X, maka panjang B ke P aksen itu 4/2 dikurangi X. Nah, kita akan mencari nilai X dengan menggunakan dalil proyeksi pada segitiga. Berdasarkan dalil tersebut, maka kita ketahui nilai C-nya yaitu 6, nilai B-nya 2/5, nilai A-nya 4/2. Kemudian kita masukkan nilai-nilai tersebut. C 6 kuadrat sama dengan A-nya 4/2 kuadrat ditambah B-nya 2/5 kuadrat dikurangi 2, A-nya 4/2, P-nya itu X. 6 pangkat 2 yaitu 36. 4/2 kuadrat itu hasilnya 32. 2/5 kuadrat itu hasilnya 20. Dan 2 dikali 4/2 hasilnya 8/2 dikali X. Kemudian kita pindahkan yang ada variabel X-nya ke sebelah kiri. Menjadi 8/2X sama dengan 32 ditambah 20 dikurangi 36. 8/2X sama dengan 32 ditambah 20 hasilnya 52. 52 dikurangi 36 hasilnya 16. X sama dengan 16/8/2. 16 dibagi 8 hasilnya 2 sama dengan 2/2. Kemudian kita kali sekawan menjadi akar 2/2 sama dengan 2 dikali akar 2 hasilnya 2/2. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Berarti hasilnya adalah akar 2. Jadi nilai X-nya yaitu akar 2. Oke, nilai X-nya sudah ketemu. Sekarang kita tinggal mencari nilai P ke P aksen. Caranya yaitu P aksen sama dengan akar dari PG kuadrat dikurangi P aksen G kuadrat. Sama dengan akar PG yaitu 2/5 P aksen G itu akar 2. 2/5 kuadrat hasilnya 20 dikurangi akar 2 dikuadratkan hasilnya 2. 20 dikurangi 2 hasilnya akar 18. Akar 18 itu sama dengan akar 9 dikali 2. Akar 9-nya itu 3 dikali akar 2. Maka jarak dari titik P ke garis BG adalah 3/2 cm. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dermawan dengan nomor NIM 23810500060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jarak antara garis ke garis. Jarak antara garis ke garis atau jarak antara dua garis adalah panjang ruas garis yang menghubungkan dua garis tersebut, di mana ruas garis tersebut harus tegak lurus dengan garis pertama dan garis kedua. Syarat terjadinya jarak antara garis ke garis adalah harus bersilangan dan harus sejajar. Berikut adalah contoh jarak antara garis ke garis yang bersilangan dan sejajar. Di sini saya akan menjelaskan contoh jarak garis ke garis yang saling sejajar. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang 3 cm. Tentukan jarak AD dengan BC. Jarak AD dan BC itu yang ini.
jarak AD dan BC itu masih satu bidang dengan bidang ABCD. Perlu kalian ketahui, ruas jarak garis ke garis itu harus tegak lurus dengan dua garis tersebut. Ruas garis yang tegak lurus itu garis AB dan garis DC, di mana garis AB dan DC itu panjangnya sama, yaitu 3 cm. Jadi jarak AD dengan BC itu sama dengan 3 cm. Lanjut ke yang bersilangan. Diketahui ada sebuah kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm dan tentukan jarak EG ke BC. Sebelum kita tentukan jarak EG ke BC, kita harus tahu kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu bikin bidang melalui salah satu garis dan sejajar garis lainnya. Misalnya kita bikin bidang yang melalui garis EG atau sejajar dengan garis BC. Atau boleh juga sebaliknya, yaitu melalui bidang BC atau sejajar dengan bidang EG. Kita ambil garis yang sejajar dengan BC. Garis yang sejajar dengan BC adalah garis FG. Maka kita bikin bidang yaitu EFGH kita telah diketahui bidangnya yaitu EFGH. Untuk kita tentukan jaraknya yaitu kita bisa jarak antara EG ke BC sama dengan jarak antara BC atau bidang EFGH. Selanjutnya kita ambil garis BF. Kita ambil garis BF, kita proyeksikan ke bidang EFGH. Kenapa kita ambil garis BF? Karena garis BF adalah tegak lurus dengan bidang EFGH dan garis BC. Langsung saja kita jawab. Jarak garis BF ke bidang EFGH sama dengan jarak BF atau panjang ruas garisnya yaitu BF, atau juga rusuk kubusnya yaitu 6 cm. Saya Ahmad Rehan dari kelompok 1 dengan NIM 23810050054. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi yang sebelumnya teman saya sampaikan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya teman saya jelaskan, yaitu tentang jarak antara garis ke garis. Pada dua garis yang bersilangan, jarak garis ke garis sama dengan jarak bidang yang memuat masing-masing garis. Atau jarak dua garis bersilangan sama dengan jarak terpendek dari satu garis ke bidang yang memuat garis lain. Penentuan jarak garis ke garis yang saling bersilangan disesuaikan dengan kedudukan dari dua garis. Misalnya dalam sebuah kubus, garis G dan garis H adalah dua garis bersilangan. Garis G dan garis H itu bersilangan. Garis G ini terletak pada bidang alfa dan garis
H ini terletak pada bidang beta. Jarak garis G ke garis H itu sama dengan panjang ruas garis yang tegak lurus dengan kedua bidang tersebut. Jadi dapat disimpulkan kalau jarak garis G ke garis H itu sama dengan panjang ruas garis yang tegak lurus dengan kedua bidang tersebut. Baik, selanjutnya ada contoh lagi. Soalnya itu diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang AB sama dengan 6 cm. Hitunglah jarak antara 1 EG dan AC, 2 AB dan HG, 3 AD dan AHF, 4 GF dan BD. Baik, akan saya coba jawab. Di sini kan yang disuruh dihitung kan EG dan AC. Garis EG dan AC itu sama dengan garis AE dan CG. Garis AE dan garis CG. Jadi garis EG dan garis AC itu sama dengan garis AE dan garis CG. Di sini diketahuinya AB-nya sama dengan 6 cm. Jadi dikubuskan setiap sisinya kan sama 6 cm. Jadi EG dan AC itu panjangnya atau jaraknya yaitu 6 cm. Yang kedua ada garis AB dan garis HG. Garis AB dan garis HG ini sama dengan garis AH dan garis BG. AH dan BG. Ini kan karena ini kan bidang, jadi kalau bidang kan ada akar 2-nya ditambah akar 2, jadi kan sama. Kalau kubus kan sesuai dengan diketahuinya 6 cm, karena ininya bidang jadi ditambahin akar 2. Yang ketiga ada garis AD dan garis HF. Garis AD dan garis HF sama dengan garis DH. Jadi panjangnya sama yaitu 6 cm. Dan yang terakhir ada garis GF dan garis GH. Itu sama dengan garis BF, yaitu sama panjangnya atau jaraknya itu 6 cm. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.